Halo semua, kita akan bahas terkait dengan topik cara menghitung yield to maturity. Kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan untuk menghitung yield to maturity atau tingkat keuntungan yang disyaratkan? Untuk tahu lebih lanjut, ikuti video ini sampai selesai ya. Nah, untuk pembahasan yield to maturity, kita akan membahas terkait dengan satu, yaitu overview. Terkait kemarin sudah belajar tentang harga pasar obligasi yang premium dengan diskon. Lalu kita juga akan menghitung terkait tingkat keuntungan disyaratkan atau yield to maturity. Kira-kira untuk yield to maturity ini sendiri apa sih definisinya? Yield to maturity ini adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak membeli obligasi atau yang nanti disebut dengan investor ketika dia berhasil memegang obligasi ini sampai tingkat jatuh tempo. Jadi kalau kamu berhasil obligasi ini berhasil mempertahankannya sampai tingkat jatuh tempo, kamu akan mendapatkan tingkat keuntungan tersebut. Oke, berarti obligasi ini unsur-unsurnya apa sih? Kalau perlu teman-teman ingat kembali, unsur-unsur dari obligasi adalah yang pertama tentunya ada bunga ya. Bunga sesuai dengan ketentuan ketika nanti saat membeli obligasi ini akan dapat tambahan bunga sekian persen. Lalu akan ada nominalnya. Nominal itu adalah harga yang ditawarkan atau harga yang dikeluarkan oleh pihak dari si penerbit obligasi. Lalu ada jangka waktu atau periodenya, dan yang keempat adalah harga yang ditawarkan di pasar atau di bursa. Nah, selanjutnya kira-kira bagaimana ya dengan tingkat keuntungan? Nah, di dalam unsur obligasi ini kan teman-teman kemarin menghitungnya sudah ada bunga, lalu kemudian sudah ada nominal, terus kemudian jangka waktu, ada tingkat keuntungan disyaratkan, namun belum ada menghitung harga pasar obligasi. Nah, sekarang kebalik teman-teman posisinya. Di sini ada informasi yang disajikan, ada bunga, lalu kemudian selain bunga itu nanti juga akan ada nominal, lalu kemudian nanti akan ada jangka waktunya, dan harga pasar yang ditawarkan. Nah, di sini teman-teman akan menghitung tingkat keuntungan yang diisyaratkan itu berapa sih. Nah, selanjutnya, berarti di sini sebagai ilustrasi seperti apa? Sebagai ilustrasi sendiri, di sini adalah sebuah obligasi memiliki kupon bunga 20%. Nilai nominalnya 1 juta. Lalu jangka waktu yang berlaku untuk obligasi ini adalah 10 tahun, sementara harga pasar obligasi yang ditawarkan adalah 900.000. Kira-kira berapa sih tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk pihak investor? Nah, teman-teman kemarin sudah belajar ya untuk cara menghitung harga pasar obligasi, yaitu dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, rumus seperti ini adalah rumus bertahap, di mana harga pasar obligasi lalu dicari dari bunga dibagi 1 plus KD pangkat T ditambah nominal plus per 1 plus KD pangkat M. Nah, dengan cara mencari tingkat bunga keuntungan yang disyaratkan atau yield to maturity, teman-teman caranya ini melalui metode eksperimen atau metode coba-coba. Nah, caranya gimana sih kalau untuk bereksperimen untuk mencari tingkat keuntungan yang disyaratkan? Oke, caranya adalah kita langsung pakai tabel aja ya teman-teman, tidak perlu menggunakan menghitung secara manual. Nah, di sini untuk menghitung secara tabel, kalau misalnya dengan tingkat keuntungan disyaratkan 18%, kira-kira bagaimana? Nah, teman-teman menghitungnya dari HPO atau harga pasar obligasi diperolehlah nanti hasil perkalian antara bunga dengan tabel present value anuitas, lalu nanti akan ditambah dengan nominal dikali tabel present value. Tadi bunganya sudah diberitahu ya teman-teman, yaitu 200.000 dihitung dari 1 juta dikali dengan 20%, nanti hasil perhitungan tabel untuk tingkat keuntungan disyaratkan 18% dan
periode waktunya 10% adalah 4,4941 ditambah dengan nominalnya ini adalah 1 juta dikali dengan 0,1911 sehingga hasil HPO-nya adalah yaitu perkalian antara bunga dengan tabel present value anuitas yaitu Rp898.820 ditambah dengan Rp191.100. Hasilnya adalah ternyata HPO-nya yaitu 1.089.910. Nah, jumlah HPO ini ternyata lebih besar teman-teman dari yang ditawarkan. Nah, kayaknya tadi ditawarkan adalah 900.000. Kira-kira kalau ini lebih besar, berarti tingkat keuntungan yang diisyaratkan ini yang 18% tidak sesuai untuk mencari harga pasar obligasi yang ditawarkan yaitu 900.000. Kira-kira solusinya bagaimana ya teman-teman? Nah, solusinya adalah coba yuk kita dengan cara menggunakan tingkat keuntungan disyaratkannya 20%. Ternyata setelah hasil dari tingkat keuntungan disyaratkan 20%, itu hasilnya ternyata adalah 1 juta teman-teman. Nah, 1 juta ini diperoleh dari mana? Yaitu bunga dikali dengan tabel present value anuitas dengan untuk periode 10 tahun, lalu kemudian presentasenya adalah 20% ditambah dengan itu nominal dikali dengan present value anuitas, tabel present value anuitas nominal dikali dengan tabel present value untuk tingkat keuntungan disyaratkan 20% dan periodenya 10 tahun sehingga hasilnya adalah di sini 1 juta dikali dengan 0,1615 atau dengan kata lain nanti hasil penjumlahan antara bunga dengan nominal adalah 1 juta. Ternyata harga pasar obligasinya ketika dengan tingkat keuntungan 20% pun ternyata hasilnya tidak sama dengan harga pasar obligasi yang ditawarkan yaitu sebesar 900.000. Berarti ada selisih 100.000. Solusinya bagaimana ya teman-teman? Berarti apakah kita perlu menaikkan lagi presentase yang akan kita cari untuk biar menghasilkan itu 900 ke pasar obligasi yang kira-kira bagaimana ya solusinya teman-teman? Apakah kita akan menambah lagi presentasenya untuk biar mendapatkan harga pasar obligasi yang sesuai dengan yang ditawarkan yaitu 900.000? Oke, kita coba ya. Ternyata kalau dengan 24% dengan sama metodenya dengan menggunakan rumus tabel, ini ternyata hasil HPO-nya malah jauh teman-teman, yaitu jauh di bawah 900.000 sejumlah hasilnya kalau untuk tingkat keuntungan disyaratkan 24%, ternyata hasil HPO-nya adalah 852.780. Nah, jumlah ini ternyata jauh sekali di bawah dari HPO yang ditawarkan pertama kali. Berarti solusinya bagaimana? Kalau tadi ternyata setelah kita hitung 18% itu hasilnya 1.089.000. Tapi untuk ditambah lagi presentasenya menjadi 20%, ternyata hasilnya 1 juta dan itu masih di bawah harga pasar obligasinya yang ditawarkan. Lalu kalau kita hitung dengan tingkat keuntungan disyaratkan 24%, ternyata hasilnya malah jauh di bawah harga pasar obligasi yang ditawarkan. Kira-kira apakah posisinya butuh 24% ke bawah atau dengan kata lain nanti kita mencari tingkat keuntungan disyaratkannya di bawah 24% atau di atas 24% ya agar bisa menghasilkan harga pasar obligasi yang sesuai yaitu 900.000. Nah, berarti solusinya gimana teman-teman? Solusinya adalah di sini. Coba yuk kita coba dengan tingkat keuntungan disyaratkannya dengan menggunakan rumus tabel di mana tingkat keuntungan disyaratkannya yaitu 23%. Nah, ingat ya teman-teman, jika tidak ada perhitungan tabel yaitu 23%, di dalam tabel teman-teman wajib mencarinya secara manual. Nah, caranya gimana untuk mencari secara manual? Teman-teman nanti lihat ya video sebelumnya yaitu dikaitkan dengan harga pasar obligasi untuk yang premi dan diskon. Nah, teman-teman bisa menghitung cara manual 23% itu caranya dengan bagaimana sih untuk mencari tabel present value anuitas dan
tabel present value. Sehingga kalau kita cari, kalau misalnya udah ada angka di tabelnya, langsung saja mudah. Itu bunga tadi 200.000 dikali dengan hasil tabel 3,799 tambah dengan 1 juta dikali dengan tabel present value-nya, yaitu 0,1266. Sehingga hasilnya nanti penjumlahan hasil perkalian tersebut adalah 885.800. Nah, jumlah ini ternyata masih jauh ya di bawah atau dengan keterangan hampir mendekati 900.000 ya. Nah, kira-kira kalau ini tidak sesuai, bagaimana solusinya teman-teman? Apakah perlu kita turunkan tingkat presentasinya jadi 22%? Oke, kita coba. Kalau ternyata dengan tingkat keuntungan disyaratkannya 22%, hasilnya menjadi lebih tinggi dari 900.000, yaitu 921.400. Nah, solusinya gimana ya teman-teman? Tadi kalau 23% itu hasilnya adalah 885, sedangkan dengan menggunakan 22% hasilnya 921. Kira-kira kita pakai yang mana? Apakah yang lebih tinggi atau yang di bawahnya atau hampir mendekati? Nah, solusinya di sini adalah kalau tadi kita rekap ya teman-teman, ternyata di sini menggunakan 18% hasilnya 1.189.000. Dengan 20% tingkat itu hasilnya nanti adalah 1 juta. Dengan tingkat keuntungan disyaratkan 22%, hasilnya 921. Lalu dengan tingkat keuntungan disyaratkan 23%, dengan hasilnya adalah 885.800 atau hampir mendekati 900.000. Sedangkan kalau menggunakan tingkat keuntungan disyaratkan 24%, hasilnya malah 852.000. Jadi yang dipilih adalah nilai yang paling mendekati ya teman-teman, yaitu 23%. Kalau disimpulkan adalah obligasinya, harga pasar obligasi yang ditawarkan 900.000, nominalnya 1 juta, bunganya adalah 20%, dan tingkat keuntungan disyaratkan atau KD yaitu 23%. Oke, tipsnya apa sih untuk menghitung yield to maturity? Di sini teman-teman perlu melihat kembali atau mengingat kembali bahwa yield to maturity ini adalah tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pihak si investor saat nanti akan dikembalikan atau dilunasi oleh pihak penerbit, sehingga perlu diperhatikan lagi mekanisme dalam membeli obligasi. Jika tidak ada tabel atau angka di dalam tabel present value anuitas maupun present value, teman-teman menghitungnya secara manual. Nah, teman-teman cukup melihat kembali hasil atau melihat kembali video sebelumnya yang sudah saya ajarkan tentang premi dan diskon. Di sana ada tentang penjelasan bagaimana cara menghitung tabel secara manual maupun di sana ada penjelasan menghitung tabel present value secara manual dan tabel present value anuitas secara manual. Nah, yang ketiga syarat tipsnya atau di sini teman-teman diperlukan adalah jangan menyerah untuk menggunakan metode percobaan. Jadi, walaupun angkanya hampir mendekati dan teman-teman lelah karena menghitungnya secara manual setiap tabel tersebut, di sini jangan menyerah. Oke, sebagai latihan dengan konteks yang sama, namun harga yang ditawarkan di sini berbeda, yaitu 970.000. Kira-kira tingkat keuntungan yang disyaratkannya berapa ya hasilnya? Oke, selamat mencoba teman-teman. Demikian pembahasan dari topik cara menghitung yield to maturity atau tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tahu video selanjutnya. Sampai jumpa!